di weekend sharing. Ya, kita ada di sesi kedua hari ini di weekend sharing session Juli yang jadi pekan keempat kita di pertemuan kali ini. Belajar bareng IELTS TBS untuk persiapan melamar beasiswa S2 dan S3 LPDP. Tadi kita sudah belajar IELTS dari jam 1 sampai tadi kita break dulu sebentar ya untuk sesi 1 dan kita kembali lagi. Kita akan belajar tes bakat skolastik. Tapi sebelum itu teman-teman, saya sampaikan kembali acara ini diorganize oleh Kelola Uang Kita, oleh founder Kelola Uang Kita, TSA, sebagai bentuk beliau mengabdikan dirinya, bentuk sosial beliau karena memang beliau memiliki keinginan untuk membantu teman-teman juga. Selanjutnya media partner kita ada Titik Asa, juga sponsor kita hari ini bertambah, Masya Allah, Alhamdulillah. Selamat datang Kak Andi Firmansyah selaku founder dari Kedai Endoy, juga Mylin Institute serta JIM, Genetic Intelligent Mapping. Nah, di Genetic Intelligent Mapping ini kembali saya informasikan lagi teman-teman yang mau dan ingin sekali mengenal diri sendiri lebih dekat lagi dan juga jadi salah satu media atau perantara kita untuk nanti daftar di LPDP itu. Memang salah satunya mengenal diri sendiri. Nah, di sini JIM ini menyediakan tempat wadah untuk kita tes. Nanti bisa hubungi ke Teh Ayu ya. Teh Ayu di grup ada Teh Ayu. Nah, untuk selanjutnya kan kita ada sponsor baru nih. Sponsor baru dari Kedai Endoy. Kita mau perkenalan dulu sebentar dengan sponsor kita hari ini untuk Kak Andi Firmansyah. Sudah ada di room? Sudah. Halo. Tunggu dulu deh, sampai Assalamualaikum 20 orang dulu deh. Sampai 20 orang? Aduh, ini spesial banget soalnya nih, Kedai Endoy ini. Sesama, ya ditunggu dulu. Tapi nggak apa-apa, thank you banget Kang Andi ya, sudah hadir ya. Ya, sama-sama. Iya, Terima kasih. bisa. Ya, itu aja dulu, introduce yang lain dulu ya. Yang Mylin Institute boleh. Tunggu sampai 20 orang. Ya, oke. Oh, yang Mylin Institute juga teman-teman bisa tes di sana. TSA salah satu alumni dari Mylin Institute dan alhamdulillah semuanya ya TSA ya, semua yang ikut peserta yang daftar di gelombang, maksudnya di generasi, bukan di generasi apa ya, di kloter kali ya TSA ya, di kelompok belajarnya TSA, alhamdulillah semuanya lulus LPDP, insya Allah. Dan teman-teman, nanti jam 4 kita masuk ke sesi keduanya bersama Kang Muam. Minggu lalu memang beliau ada halangan, jadi tidak diadakan, tapi alhamdulillah di sore hari ini bisa bergabung bersama kita. Kita tunggu sampai, udah 15 ya, tinggal 5 orang lagi. Kita tunggu dulu teman-teman, karena ini ada sponsor baru kita. Oh iya, belajar kita ini sampai bulan Juli ya teman-teman, Juli 2023. Jadi kita sudah mulai sebenarnya dari Mei kita sudah pembukaan. Dan Juni juga sudah efektif belajar TOEFL bersama TSA, bersama Teh Ila. Masya Allah, kemarin kita belajar sama Teh Ila. Terus tadi sama Teh Eci. Lanjut lagi sama Kang Muam. Di pekan selanjutnya juga nanti ada lagi. Belajar lagi ya. Gitu. Tesa. Sudah ada pengajarnya. Mungkin ini deh, coba testimoni ke Dokter Mita misalnya ya, selama mengikuti periode kita belajar dari Mei, apa aja yang didapat gitu, boleh, silahkan. Iya, testimoni dulu. Kita hampir 3 bulan ya, full. Masya Allah, di weekend, teman-teman menyediakan waktu untuk belajar, untuk bisa dapat berkahnya ilmu dari TSA dan kawan-kawan. Semoga juga yang yang mengisi acara ini juga diberikan keberkahan ilmu. Dokter Mita ada? Iya, Dokter Mita dari awal.
Dokter Mita dari awal ikut. Coba silakan diberikan kesempatan Masya untuk Allah. memberikan Gimana testimoni dan feedback. testimoni dari awal? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jujur emang dari pertama banget ya Teh, waktu kelas pertama banget yang ada TSA, terus Teh Tarini juga, sebelum akhirnya kelas yang intensif kita itu ya dari yang esai ya Teh. Jadi esai yang kita dapat mentor dan lain-lain itu kan jadi memang dari kelas pertama banget. Cuman jujur mungkin untuk kelas TBS dan TOEFL aku nggak begitu aktif ikut ya, karena kan memang kemarin lagi bentrok sama kerjaan juga. Tapi jujur memang dari yang Bismillah perkenalan pertama kita yang di weekend Sabtu itu, kemudian berlanjut di mentorship yang one on one dengan mentor sendiri itu kan aktif banget dilakukan. Nah, sebenarnya saya menyadari kayak kitanya semangat banget nih mau Bismillah mau jadi awardee gitu kan. Tapi semangatnya kita itu juga dikuatin sama mentornya. Padahal sejujurnya mentornya juga sibuk sebenarnya kan. Cuman benar-benar ngebelain waktu, ngebagi waktu karena itu ada jadwalnya ya. Jadi misalnya nanti revisi pertama deadline sekian, revisi kedua deadline sekian, terus revisi ketiga sampai kesekian gitu kan deadline-nya. Di sela-sela yang mereka juga sibuk, mereka tetap bela-belain kita. Nanti, oh ya dek, nanti ini revisi yang ini ya, gitu. Ini kurangnya ini nih, kayak ini kurang greget di sini nih, gitu. Jadi kitanya semangat, ditambah mereka yang benar-benar ngebelain tuh jadi lebih Bismillah semangat. Karena jujur memang mungkin ada fase yang agak turun naik ya teh. Maksudnya kan ada yang kenceng banget semangatnya, tapi tiba-tiba lagi bentrok kerjaan, mungkin lagi banyak jaga, jadi agak capek, terus agak turun gitu. Tapi Bismillah karena dukungan teman-teman semua di grup aktif, terus teteh-teteh mentornya juga, alhamdulillah ya Bismillah semoga diberi kesehatan terus ya di kala kesibukan masih ngebelain buat ngebimbing kita, ibaratnya kan ngarahin kita itu, Masya Allah saya bersyukur banget sih Bismillah bisa punya kesempatan bergabung di sini. Terima kasih Alhamdulillah. teteh-teteh semua. Makasih banyak Dokter Mita atas testimoninya. Bismillah. Satu lagi deh, ini ada Mbak Meta nih. Kebetulan ini beliau mentinya Esa nih waktu pekan review essay. Boleh Mbak Meta, selamat datang. Ya, ada Dosen SI beliau. juga ya. Beliau dosen. Mangga silakan Mbak Meta. Di mute teh. Meta masih di mute sayang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten saya lagi di jalan jadi sinyalnya agak putus-putus. Izin bergabung ya. Nah kan Teh Meta feedback selama bersama bersama kelola uang kita dan juga bersama teman-teman gimana perasaan Teh Meta dan apa yang kira-kira bisa di-share ke teman-teman nih semangatnya Teh. Punten Teh Metanya lagi di jalan juga tadi katanya Teh. Susah kali ya. Lagi Boleh di jalan. diketik aja kalau nggak Nanti diketik ya, aja kalau nggak ya. di chat ya, diketik di Oke, chat ya. oke. Ya Ya, udah, Ya, mangga. makasih. di jalan Teh via Manila. Satu orang lagi deh boleh. Siapa yang mau ngasih feedback silahkan. Hmm, ya, kalau tidak ada kita ke Kang Andi Firmansyah Teh. Boleh? Boleh, boleh. Ini Kedai. udah dulu ya, boleh. Kita Silakan. udah 21 orang di room ya. Iya, Kang Andi. Ya, Silakan. Share screen. Ya, selamat datang di acara kelola uang kita, weekend setting session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi, saya dari Lendoy. Di sini saya sangat senang bisa awalnya saya ketemu dengan TSA, TSA ya yang bantu saya juga untuk diiklankan juga. Makasih TSA. Nah, di sini saya mau langsung aja karena waktu cuma 3 menit ya katanya ya. Saya mau izin share screen mungkin ke MC-nya.
Halo Teh Tari, izin share screen dong. Iya, iya. Bisa nggak, Kang? Ya, sip, mantap. Eh, ada ya, Iya, iya. Di itu aja, langsung di aja. apa namanya, di F5 itu di slideshow bawah, bawah. Ya, udah cepat. Eh, Kadendo ini ada di Jalan Ternate Tangerang, Pulasari, Cicus, Sukabumi, Jawa Barat. Terus secara singkat Daindoy, Daindoy berdiri sejak tahun 2018 dengan awal hanya menyediakan makanan dan minuman rumahan. Tahun ke tahun Kedaindo juga memperlebar. Kedaindo juga menjadi salah satu tempat favorit bagi kaum milenial, khususnya daerah di Curug dan sekitarnya. Dan Kedaindo juga menjadi salah satu kedai yang menunjukkan live music di setiap harinya dari jam 4 sore sampai 10 malam, dari hari Selasa sampai Minggu. Jadi wadah para musisinya Cicurug, Cibadak, Parungkuda, dan Sukabumi. Kemudian kita juga memiliki visi dan misi untuk kita sendiri. Untuk visinya kita mewujudkan kedai outdoor yang nyaman dan bernuansa alam pegunungan dan ciri khas kedai Doi, di mana kita untuk pemandangannya di balkon itu ada dua ke gunung ya, ada Gedung Gede Pangde dan Gunung Gede Pangcimi, kemudian bukit-bukit kecil yang kalau sore itu tempat ngelihatnya juga segar banget. Bagi kalau udah hujan itu bagus banget view-nya dan suasana juga ada dingin, cuaca juga dingin di sini jadi nggak perlu pakai baju-baju tipis lah pokoknya. Kemudian misi kita juga em, menciptakan kedendor yang nyaman, kemudian pelayanan kepada konsumen juga yang baik melalui ketepatan, pelayanan, dan sikap karyawan yang sopan dan ramah, kemudian menyediakan menu-menu masakan yang berkualitas dan cita rasa masakan yang khas, kemudian mengoptimalkan penggunaan sarana kedai bersih, rapi, dan higienis, kemudian jalankan integritas atau kerjasama yang kuat di antara para karyawan dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen, di mana rata-rata konsumen yang ke kedai Indo itu dari luar Sukabumi, misalnya Jakarta, Bogor, sampai kita juga dari teman-teman dari Jogja dan Lampung juga udah banyak sering ke sini untuk ngadain event-event di sini juga sih untuk catering keluarga atau dengan teman kerja, arisan juga bisa, gitu kan. Lalu fasilitas yang kita punya ada balkon di tempatnya di atas itu sedia dengan jalan raya itu kapasitas 20-30 orang. Mungkin teman-teman bisa dilihat ini ada view gunung, maaf ini ada Tol Bocimi, ini perbukitan-perbukitan khas Kebon Kaung, namanya dari Kebon Kaung. Kemudian ya view dari balkonnya ini, kemudian juga sama. Lalu ada lesehan, itu tepatnya di bawah balkon dengan kapasitas 15 sampai 25 orang. Ini untuk di area tepat di area bawah balkon dan ini ada di bawah sejajar dengan rumah kita. Jadi kita ada 3 tempat. Kemudian untuk area parkir juga kita masuk 8 sampai 10 mobil untuk mengarah masuk dari gerbang itu ke kanan dan ke kiri. Kemudian fasilitas lainnya kita juga ada saung, ini tepatnya di sebelah pohon beringin. Kemudian juga di pohon beringin juga ada kita buatkan rumah pohon di sini dengan kapasitas 4 sampai 5 orang. Jadi teman-teman yang mau datang ke sini, mau sampai santai dashboard bisa di sini. Nah, kemudian untuk fasilitas lain yang kita punya juga ada musola, pohon, toilet, area bermain anak, dan gedung serbaguna. Dan gedung serbaguna itu tepatnya ada di bawah eh, maaf di bawah balkon. Itu dengan kapasitas bisa sampai 100 orang. Kemudian untuk menu-menu pilihan dari kita juga mungkin bisa dibahas sendiri teman-teman di sini. Ada nasi goreng, mie ayam, 99 juga,
apartemen dengan harga standar untuk daerah Cicurug dan sekitarnya. Karena pas saya bandingkan, tapi untuk beberapa kafe di Cicurug itu yang paling harga murahnya kita. Dan untuk pajak kita yang tanggung sendiri. Kemudian ada jus juga, ada americano. Dan ini adalah promo kita di bulan ini, minuman ada pink leci sama blue leci. Ini. Nah, kemudian untuk menu favorit, Daindoy, makanan yang sering kita keluar itu ada liwet khas Doi. Liwet ini kita di harga 120.000 untuk 4 orang. Kemudian ayam setan khas Nini. Ini panggilan kita ke ibu. Kemudian nasi uduk oncom khas Nini juga. Ada nasi goreng ikan asin, nasi sama mata, nasi kornet, dan dimsum. Dimsum sini kita best sellernya karena dalam 1 minggu itu kita bisa habiskan 500 sampai 600 buah dimsum. Dan kita udah punya customer sendiri, mereka juga online juga sudah banyak yang rata-rata mereka pesannya dimsum dan nasi uduk oncom dan nasi goreng asin ini best juga di sini. Kemudian minumannya kita ada bandrek susu khas Doi, ada matcha latte mungkin juga sebanyak, dan wedang uwu, pinky leci mermaid sama blue leci lago. Ya mungkin itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa juga follow Instagram kita kedai_doi. Terima kasih. Iya, sama-sama. Teman-teman menjernihkan pikiran, tafakur alam. Jadi salah satu cara kita bersyukur ya kepada Allah. Dan juga hiburan juga nanti teman-teman yang pakai jalan alternatif Cicurug nanti bisa mampir ke kedai Doi. Dengan Masya Allah budget yang ini ya, Kang ya, tadi sudah disampaikan paling murah di daerah itu. Jadi bisa bisa ke sana ya teman-teman ya. Tadi ada Instagramnya kedai_Doi ya. Betul. Bisa di follow. Sukses selalu kedainya, semoga selalu berkah. Amin, amin ya Allah. Amin, terima kasih teman-teman. Iya. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi kedua. Tadi semoga kita bisa berkunjung ya ke kedai Doi. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi kedua bersama Kang Muam. Kang Muam sudah ada di room. Sebentar. Kang Muam, kita akan belajar tes bakat psikologistik bersama Kang Muam. Nanti kelas ini berakhir di 17.30 ya teman-teman. Tadi udah ada sih Kang Muam, tapi saya coba calling dulu ya. Udah ada kalau di ini teh. Kalau di partisipannya udah ada namanya. Luar biasa ya, Masya Allah. Dari berbagai ini, sponsor kita bertambah ya TSA. Memperluas jaringan. Tarin, izin Teteh mau menyambut Pak Fajar. Pak Fajar ini dosen Universitas Indonesia. Terima kasih banyak Pak Fajar. Ini sudah hadir, luar biasa loh. Beliau mau belajar. Padahal beliau seorang dosen ya. Pak Fajar, boleh di open kamera sebentar. Menyemangati teman-teman. Wih, luar biasa. Aku screenshot dulu. Masya Allah. Tabarakallah. Ini Teteh Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama channel YouTube-nya, belajar Simak UI-nya dari channelnya Pak Fajar loh Teteh tuh, Delu Tede. Aduh, padahal nggak usah di-mention teh, biasa aja. Saya mau jadi tamu. Atau nggak apa-apa kan harus ini sebuah kehormatan bagi Esa Pak Fajar bisa hadir di sini. Ya, sebentar saya coba calling Kang Muam. Lanjutin deh. Iya, Masya Allah ya. Luar biasa. Di hari weekend masih tetap meluangkan waktu. Terima kasih banyak. Masya Allah. Kang Muam. Dokter Mita. Ya, Iya, kita tunggu dulu Kang Muam ya. Ya, Kang Muam. Nih, Kang Muam sudah ada nih. Ya, Assalamualaikum Kang Muam. Oke, waalaikumsalam teman-teman semua. Iya. Saya serahkan waktu ke Kang Muam ya. Boleh dimulai, silakan. Aduh, ini langsung saja ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua.
Apa kabarnya nih? Sore. Ya. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kan? Alhamdulillah. Masya Allah ya, di sini isinya orang hebat semua nih. Kayak rasa-rasanya seperti yang tidak pantas ya di sini. Oh, enggak nih. Kita sama-sama belajar ya teman-teman semua ya. Oke, mohon maaf pekan lalu saya ada keperluan jadi nggak bisa eh, pertemuan ya di sini. Kita mulai aja teman-teman ya. Kemarin itu saya ngirimin file ya. Sepertinya saya akan melanjutkan kembali materi yang akan disampaikan hari ini. Oke. Oke, pertemuan kali ini kita langsung aja teman-teman, karena kita nggak lama juga. Jadi saya hari ini sebelum mulai, saya pengen sedikit ini dulu pemanasan ya, biar nggak tegang gitu. Pemanasannya tapi ini soal ya. Pemanasannya saya pengen ini dulu nge-share link. Nanti teman-teman boleh silakan dicoba diisi. Jadi saya pengen tahu seberapa paham teman-teman dengan materi yang akan saya sampaikan. Nah, linknya saya sudah share di itu ya. Jadi ada Google Form, itu ada soal ya, ada soal. Saya minta mungkin 5 menitan lah ya, 5 menitan untuk ngisi mungkin 2 soal yang saya share di sana. Oke gitu teman-teman. Mau pakai Taisa mau pakai apa namanya? Suara boleh? Apa namanya musik ya? Biasanya saya suka muter musik. Boleh. Jadi 5 menit saya pengen tahu Oke. teman-teman ngerjain 2 soal dulu yang Mau saya musik share. apa nih kamu ada request khusus? Terserah. Terserah saya nggak terlalu ini. Biar nggak diem gitu. Kita agak bikin yang relax ya. Nah, ya. 2 soal aja. Soalnya saya tampilin ya di sini. Ini soal pertama. Soal keduanya yang ini. Soal keduanya. Lima menitan ya. Jadi saya pengen tahu aja dulu. Jadi hari ini kalau tidak ada kendala akan ada 2 bahasan yang akan saya bahas ya. Yang pertama adalah tentang nilai sebuah fungsi. Yang kedua adalah barisan aritmetika. Oke. Silakan kalau teman-teman yang udah ngerjain bisa submit jawabannya. Oke, ini kayaknya mantap banget. Ada yang mengisi belum paham. Langsung kayaknya ya. Gak apa teman-teman, nanti kita coba bahas ya. Atau biar dibahas, jadi belum paham aja deh. Kamu Esa nggak bisa nge-share sound karena Oh ya, ya. bisa double. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa deh. Udah Nggak usah cuman pakai sebentar lah. musik, nggak apa-apa ya. Ya, ya oke. Sip.
Oh, nomor 1 banyak yang ini ya. Oke. Oke, kayaknya udah cukup mewakili deh ya. Jadi seberapa besar ini saya coba share beberapa jawaban. Jadi mayoritas memang belum paham di nomor 1 ya. Oke, kita mulai aja teman-teman ya, nggak apa-apa. Yang belum dapat atau yang sedang dalam proses ya udah, saya udah cukup tahu gambaran dari apa ya, maksudnya saya mau bahas dari mana gitu ya. Oke teman-teman, jadi seperti yang tadi saya bilang, saya akan coba bantu bahas tentang yang namanya nilai sebuah fungsi ya. Nilai suatu fungsi ya. Sebenarnya ini babnya tentang fungsi. Jadi cuman saya kerucutin lagi, tidak semua fungsi yang akan saya bahas, jadi nggak akan secara umum, tapi nilai sebuah fungsi. Jadi prolognya adalah sebuah fungsi itu dia memiliki sebuah nilai. Atau sebelumnya gini deh, masih ingat mungkin ya zaman-zaman apa nih SMP mungkin suka ada yang begini-begini ya, suka ada relasi katanya hubungan gitu kan. Nah ini hubungan. Jadi ada sebuah himpunan yang sebelah kiri namanya disebut domain ya, atau domain itu daerah asal. Nah yang kanan itu biasanya disebutnya adalah kodomain. Kodomain ini daerah kawan, daerah kawan. Jadi kayak asal sama kawan. Nah, daerah asal ini bisa juga saya sebut sebagai inputan. Jadi input. Jadi inputannya saya boleh namain X. Oh iya, kodomain itu keseluruhan anggotanya disebut kodomain. Nah, tapi anggota yang terpilih nanti di dalamnya ini ada yang namanya adalah range ya. Atau daerah hasil namanya ya. Range ini adalah disebutnya daerah hasil. Daerah hasil. Jadi analoginya adalah bagian yang kiri ini adalah input, bagian yang kanan ini adalah output. Nah, mereka ini dijebatani oleh sebuah fungsi. Saya namanya X. Nah, ini namanya inputan. Ini namanya output. Yang kanan output. Jadi tergantung panahnya. Jadi panahnya ke kanan, berarti yang kanan output. Ini input. Artinya kalau dimasukin X hasilnya Y gitu ya. Kalau dimasukin ayam jadinya nugget gitu kan. Jadi inputnya X, outputnya adalah Y. Maka ditulis sebuah fungsi ini bisa dinyatakan oleh yang namanya hasil Y sama dengan Fx. Gitu. Nah ini adalah fungsi. Nah jadi sekali lagi apa? Di sini adalah input. Di sini adalah output ya. Jadi ada input, ada output. Nah, sekarang kalau input berbeda, pasti outputnya berbeda. Nah, fungsi ini, misal saya contoh. Fungsi ini, misal saya punya contoh. Dapat dikatakan fungsi itu contohnya gini. Kalau saya punya fx sama dengan 3x ditambah 1. Nah, ini salah satu jenis fungsi. Artinya, fx di sini adalah apa? Boleh disebut apa? Y ya. Berarti ini itu sama dengan Y. Nah, artinya untuk X yang berbeda, pasti Y-nya akan berbeda. Jadi kalau misalnya saya masukin nih, saya pengen masukin nih kalau X-nya sama dengan 2, apa yang terjadi? Pasti Y-nya atau F2-nya sama dengan apa? 3 dikali 2 ditambah 1. Sama dengan apa? 7. Itu namanya fungsi. Jadi kalau diinputin X-nya 2, maka jadinya Y-nya 7. Kalau saya ganti X-nya 4 berapa? Kalau X-nya 4, maka jadinya F4 ya. Jadi Y-nya sama dengan apa? Mengganti nilai X sama dengan 4. Jadinya 3 kali 4 ditambah 1. Sama dengan berapa? Sama dengan 13. Gitu. Jadi contohnya kayak gitu. Ini saya coba, saya coba perjelas. Jadi di sini itu ketika X-nya 2, maka jadinya F2. Nah, F2 itu sama dengan Y. Nah, kalau X-nya 4 disebutnya F berapa? F4 gitu.
Bisa ya? Nah, coba saya tanya, kalau misalnya X-nya 5, berarti Y-nya berapa ya? Ada yang bisa tahu nggak berapa? Berarti diganti X-nya 16 sama Mas. dengan 5. Oke, betul. Tadi berapa? 16 ya. 3 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 16. Betul. Terima kasih teman-teman. Betul banget. Nah, itu namanya adalah fungsi nilai sebuah fungsi. Jadi fungsi ini punya nilai. Nah, cara menentukannya adalah dengan mengganti sesuai dengan di sini persamaan atau fungsinya. Nah, tapi saat saya punya sebuah fungsi lain ya. Contoh misal, saya punya F2X nih teman-teman. F2X sama dengan misal 5X dikurang berapa ya? 4 ya. Nah, misal nih, saya tanya, berapa nih nilai F4? Ada yang bisa tahu berapa F4? F4-nya berapa? Ada yang bisa tahu? Ada yang sudah tahu? F4-nya berapa? Atau bingung? Bingung nggak? Dengan cara yang sama kayak tadi? 16 juga? Nah, ternyata bukan teman-teman. Oke, terima kasih ya yang sudah menjawab. Nah, jadi ada yang menjawab 16. Oh, bukan teman-teman. Jadi kita ulangi lagi yang tadi ya. Kalau saya punya fx nih, katakanlah fx sama dengan 3x ditambah 2. Kalau saya pengen nyari y, yaitu misal katakanlah f2. Berarti di sini f, di sini 2. Mengganti nilai x-nya itu jadi 2, teman-teman. Jadi gimana? Fx kayak apa ya? Kayak cocok logi gitu. Jadi kalau saya punya f, di sininya x, berarti di sini f, di sini x juga. Oh, berarti kesimpulan x-nya berapa? 2. Makanya ketika saya masukin x-nya sama dengan 2, jadinya f2. Makanya jadi 3 kali 2 ditambah 2. Sama dengan 8 gitu. Makanya jadi f2. Nah, tapi ketika di sini fungsinya 2x, kita harus bikin cocokologi dulu sebenarnya. Ini f, ini 2x, ini 4. Oh, berarti kesimpulannya 2x sama dengan berapa? 4. Jadi kalau 2x-nya 4, x-nya berapa kira-kira? 2. Jadi teman-teman harus masukin x-nya sama dengan 2. Ya, jadi harus masukin x-nya sama dengan 2 biar dapetin f4. Oh, gitu. Jadinya 5 dikali 2 dikurang 4. Jadi berapa nih? 10 kurang 4. Berapa 10 kurang 4? 6 gitu. Ulang lagi deh. Kalau saya tanya F12 berapa ya? Ada yang bisa tahu berapa sekarang kalau udah dengan contoh yang di atas? F12 berapa ya? 26 ya. Oke, berarti 26. X-nya sama dengan berapa? X-nya 6. Oh, betul, X-nya 6. Bisa ya? Jadi X-nya sama dengan 6. Oh, tahu dari mana? Kayak tadi. Jadi kisahnya adalah Oke. Nah, jadi kisahnya gimana? Oh, karena pengen tahu F sama dengan F12. F12, berarti di sini 2X-nya harus 12. Berarti kalau 2X-nya sama dengan 12, berarti X-nya sama dengan 6. Gitulah kurang lebih ya. Jadi ketika X-nya sama dengan 6, dapat F12. Maka hasilnya berapa? 5 dikali 12 dikurang, kok 12? 5 dikali 6 dikurang 4. Sama dengan berapa? 30 dikurang 4 sama dengan 20. Gitu ya kurang lebih. Oke gitu. Mulai paham ya? Mulai paham ya? Oke, sekarang saya punya fungsi lagi nih teman-teman. Coba. Dengan cara yang sama kalau saya punya F 4X ditambah 3 nih. 4X ditambah 3 sama dengan misal apa ya? 2X ditambah 1 per gitu. X min 1 misal gitu. Pertanyaannya adalah berapakah nilai F-1? Berapa sekarang? Jadi caranya gimana? Clue-nya ya teman-teman ya. Clue-nya gimana nih? Cocokologi. Ada fungsi F nggak? Yang ditanyakan F-1. Ada fungsi F nggak di sini? Ada nih. Oh, ini F, nih F. Cocokologi. Oh, ini mirip nih posisinya nih. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini harus sama ya. 4X ditambah 3 sama dengan min 1. Oke. Kalau 4X sama 4X plus 3 sama dengan min 1, berarti nanti 4X-nya sama dengan min 4. Nah, kebetulan X-nya sama dengan min 1. Awas hati-hati ya. Kebetulan X-nya sama. Jadi kalau X-nya sama dengan min 1, maka pasti dapatnya F min 1. Berarti nilainya berapa dong? Tinggal masukin aja ke sini. Berarti sama dengan 2 dikali
min 1 tambah 1 dibagi berapa? Dibagi min 1 kurang 1. Jadinya berapa nih? Min 2 tambah 1 berapa? Min 1 ya. Kalau dibagi minus 2 jadinya berapa? 1/2. Oke, nah jadi jawabannya kayak gitu. Bisa. Oke, betul. Setengah. Teh Mimi. Mu'arifah tadi 3. Oke, 3-nya dari mana ya? Kayaknya agak keliru ya. Oke. Nah, sekarang dengan bisa ya teman-teman ya? Ada yang bingung nggak? Ada yang masih bingung nggak? Kang Bisa? mau tanya, itu bukannya min setengah ya? Min setengah. Jadi oke, kita lebih detail lagi ya. Ini kalau saya jumlahin itu negatif 1. Ini kalau saya bagi negatif 2 jadinya positif gitu. Jadi yang atas negatif, yang bawah negatif. Jadinya positif. Makasih, Kang. Oke, sama nggak? Sama-sama teh. Oke gitu ya teman-teman. Jadi poinnya dapat ya teman-teman ya. Jadi poinnya adalah dapat. Jadi kalau ada fungsi, intinya adalah pengganti. Nah, fungsi ini namanya fungsi, bisa juga fungsi kayak gini teman-teman. Ini juga fungsi. Jadi kalau saya punya f a, b gitu ya, sama dengan 2a ditambah 3b. Ini juga fungsi, ditambah 1 misalnya. Pertanyaannya berapakah f 4,5 misalnya gitu. Nah ini juga sama. Pakai cocokologi tadi. Ini apa? F. Ini apa? F. Ini apa? 4. Ini apa? 5. Berarti yang jadi 4 siapa? A ya. Yang jadi 5 siapa? B. Yang jadi 5 adalah B gitu. Jadi kesimpulannya apa? Oh, kesimpulannya ketika A-nya sama dengan 4 dan B-nya sama dengan 5, apa yang terjadi? Yang terjadi F 4,5 ya gitu. Sama dengan berapa? Masukin ke sini. 2 dikali 4 ya, ditambah 3 dikali 5 ya, ditambah berapa? Tambah 1. Jadi mengganti aja pokoknya, mengganti. Berarti sama dengan berapa? 8 ditambah 15 ditambah 1. Jadi sama dengan berapa nih? Kalau dijumlah 23, kalau dijumlah 1 jadi 24 gitu kurang lebih. Bisa ya? Bisa ya? Fungsi yang gini-gini namanya nilai sebuah fungsi. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya saya tanyanya bentuk variasinya gini gimana? F 2a, 3b gitu ya, sama dengan 7a dikurangi 5b misalnya ditambah 8 gitu. Misal gitu. Pertanyaannya adalah berapakah F 6,12? Sama dengan berapa nih teman-teman? Ingat cocokologi. Jadi nyocok-nyocokin tugasnya. Berarti A-nya 3, A-nya B-nya 3, betul banget. B-nya 4. B-nya 4, betul banget teman-teman. Jadi cocokologi lagi ya teman-teman ya. Oh, ada F nggak? Ada nih F. Sorry. Ini ada F nggak? Oh, ini ada F. Ini ada F nggak? Ada. Oh, berarti bagian ini harus sama dengan apa? 2A. Oh, berarti 2A-nya sama dengan 6, sehingga A-nya 3. Betul banget. Berarti kesimpulannya 3B-nya harus berapa? 12. Oh, berarti 3B-nya 12, berarti B-nya sama dengan 4. Sehingga kalau saya pengen punya F 6,12 itu saat A-nya 3, B-nya 4. Jadi 7 dikali 3 dikurang 5 dikali 4 ya. Dimasukin ke fungsi sini. Ditambah 8. Bisa ya? Oke, 21 kurang 20 ditambah 8 adalah berapa? 9. Ini kan 1 ya teman-teman ya? 1 tambah 8 berapa? 9. Beres deh. Jadi jawabannya 9. Itu namanya adalah fungsi, nilai sebuah fungsi. Kang Muam, cina. Tadi mah soalnya rada beda gitu ya. Tadi mah soalnya rada beda. Apa ya soalnya tadi? Ntar, saya coba share dulu ya tadi ya. Apa ya soalnya tadi? Jadi kita udah bisa jawab ini belum kalau misalnya baru tahu ini doang ya. Baru tahu yang ini doang. Nah, sekarang ada apa nih? Namanya inverse. Apa tuh inverse? Inverse itu fungsi balikan, teman-teman. Ya. Fungsi balikan. Jadi dia itu fungsi kebalikannya. Jadi contoh nih, misal ya saya suka nulis namanya CBS gitu. CBS apa? Contoh buatan saya. Jadi kadang saya suka spontan aja bikin soal. Nah, jadi kalau misalnya contoh nih, misal saya punya F ya. Saya punya F apa ya? 2x tambah 5 deh. F 2x plus 5 sama dengan 3x min 1. Nih, pertanyaannya adalah kalau ditanya F5 gampang kan deh. Berapakah F5 gitu ya? Oh, kalau F5 karena ada F-nya di sini. Oh, ada F-nya. Berarti dalamnya harus berapa katanya?
5. Gampang ya? Berarti kesimpulannya 2x plus 5-nya sama dengan 5. Nanti dapat 2x-nya sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 0. Kalau x-nya 0, kan gitu ya? Dan seterusnya kayak tadi ya. Berarti dapat F5-nya berapa? Min 1. Karena dimasukin 0 ke sini min 1. Itu mau gampang ya. Nah, sekarang saya ganti nih teman-teman. Saya ganti. Sekarang kalau saya tanya F inverse 5 berapa? Nah, kalau ditanya F inverse 5 berapa? Oke, apa sih inverse? Fungsi balikan inverse itu. F inverse 5. Nah, ini berapa sih? Nah, itu namanya fungsi balikan. Fungsi balikan tuh gini. Jadi kalau misalnya saya punya 2x ditambah 3 sama dengan 7. Kalau 3 pindah ke sana jadinya perkalian, pembagian, pengurangan, atau penjumlahan. Pengurangan. Oke, itu namanya Pengurangan. inverse teman-teman. Kalau tambah inverse-nya kurang. Kalau kali inverse-nya bagi. Makanya prosesnya adalah ketika saya pindah ruas, maka nanti 2x sama dengan pindah kurang. Tuh, 7 kurang 3, 4. Kalau 2 kira-kira diapain biar pindah ke kanan? Dibagi, karena perkalian adalah pembagian. Jadi sama dengan 2. Nah, itu teh inverse. Inverse-nya jumlah adalah kurang, inverse-nya kali, bagi. Inverse-nya kuadrat akar, inverse-nya logaritma adalah eksponen. Tapi kalau secara apa ya, maksudnya kalau yang simple mah tadi jumlah kurang kali bagi gitu ya. Nah, ini juga sama. Nah, cuman kalau yang namanya fungsi, dia pindah ruas jadinya inverse. Nah, itu bedanya nih. Jadinya namanya inverse. Jadi contoh, pertanyaan nyari apa nih? Pertanyaan nyari apa? F inverse 5. F inverse 5. Emang ada inverse di soal? Ada nggak fungsi inverse di soal? Nggak ada kan di soal yang ini nih? Di soal ini. Ada nggak inverse? Nggak ada kan? Nggak ada, adanya F. Nah, gimana caranya biar munculin inverse? Maka ini harus dipindahin dulu ke kanan. Jadi harus dipindahin dulu ke kanan gitu. Jadi kalau saya pindahin jadinya apa? Jadi kalau saya pindahin, nah ini kalau saya pindahin, diinversin jadinya apa? 2x plus 5 sama dengan F inverse gitu pindahin. 3x min 1 gitu. Jadi ini F pindah ke sana dulu jadinya inverse. Biar ada inverse-nya. Nah, sekarang nyarinya F inverse berapa? F inverse 5. Ya udah cocokin aja sama 5 ya. Jadi bagian ininya harus berapa? Harus 5. F inverse 5. F inverse 5 gitu cocokologi. F inverse 5. Oh, dalam ini harus berapa? Harus 5. Berarti 3x min 1 sama dengan 5. 3x sama dengan 6. Berarti x sama dengan berapa? 2. Jadi teman-teman tinggal masukin ke situ 2. Berarti 2 dikali 2 ditambah 5 sama dengan F inverse 5. Udah deh beres gitu. Sama kayak tadi. Cuman masalahnya apa poinnya adalah ini tinggal pindahin ke sana. Ya, jadi 4 tambah 5 berapa? 9 gitu ya. Nah, ini juga sama teman-teman. Jadi kalau ditanya F inverse 2 ada fungsi F-nya nggak? Nggak ada fungsi F-nya. Berarti langkahnya harus diapain dong? Kalau nggak ada inverse-nya. Inverskan dulu. Ya, dipindahin aja dulu ya ke kanan ya. Jadi nanti kalau saya tulisin jadinya apa nih? 2 dikurang X sama dengan F inverse. Nah, ini kurungnya agak saya besarin. X per 2 ditambah 3. Gitu ya. Jadi si F-nya ini pindahin ke kanan. Inverse tuh. Biar ada inverse di situ. Nah, sekarang kita pengen nyari apa? F inverse 2. F inverse 2. Kan ini 2 ya. F inverse 2. 2. Berarti yang segini harus 2. Gitu ya. Jadi segininya harus 2. Berarti kita ngotret dulu nih, X per 2 plus 3 sama dengan apa? 2. Pindah ruas dong, berarti X per 2 berapa? Min 1 ya, kalau pindah ke sana jadi kurang ya. Kalau X-nya berarti sama dengan berapa? Negatif 2. Kalau X-nya negatif 2, apa yang terjadi? Masukin ke sini, jadinya 2 dikurang negatif 2 sama dengan F inverse min. Tadi F inverse apa tadi? F inverse 2 ya mintanya. Oke, gitu. Jadi supaya di sininya 2, maka X-nya harus min 2. Jadi saya masukin aja min 2. Kayaknya salah deh. Oh, benar. Benar. Jadi ini X-nya kan sama dengan min 2. Set, 2. Oke, berarti jawabannya berapa nih? Saya kira ini saya salah nulis. Gitu deh teman-teman. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang C ya. Gitu. Bisa? Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa ya? Oke, kalau bisa saya coba share lagi yang soal kemarin ya. Karena kita nah ini saya mau bahas yang nomor 11 nih. Teman-teman sebelum ke fungsi terdefinisi ya. Karena saya udah kepalang bahas ya ini. Oke. Nah, sekarang saya mau bahas nomor 11 nih yang ada di soal yang kemarin saya share nih.
Ada yang sudah dapat belum teman-teman? Mungkin ada yang ngerjain pas pekan yang lalu gitu ya. Boleh nih. Nah, sekarang saya tunggu jawabannya berapa. Jadi kalau ada F kurung 1 dibagi X plus 2 sama dengan 2X dibagi bla bla bla. Nah, berapakah nilai F inverse min 4? Di sini ada fungsi F inverse nggak? Nggak ada ya? Berarti gimana kalau nggak ada? F-nya pindahin ke sana biar jadi inverse gitu. Begitu caranya. Silakan, boleh saya tunggu jawabannya. Ini saya bantu clue-nya gini, pindahin jadi biar muncul inverse gitu. Jadi F inverse 2x per x plus 6. Oke. Jawabannya A. Jawabannya Pak. A, dapat Kang. Oke, Iya. tuh udah dapat nih. Kang Ahmad domisili mana, Kang? Di Lampung, Pak. Oh, dari Lampung. Ini seluruh Indonesia ada ya, kayaknya Teh Esa. Dari Lampung. Paling jauh dari mana? Ada Kang, insya Allah. Ada dosen UI juga Kang, ini Pak Oh Fajar. iya, Pak Fajar. Oh iya, salam kenal Pak. Ini mohon maaf saya lagi cari ilmu dalam menyampaikan pesan. Saya harus banyak belajar nih sama Pak Fajar. Dosen apa di UI-nya, Pak? Di FKM, Oh, FKM teh ya, kesehatan. kesehatan masyarakat. Oh, Ya. oh berarti dokter ini Akang? Atau Bukan. enggak? Oh, bukan. Dokter mah kan fakultas kedokteran. Ya. Oh, beda-beda ya? Beda. Dulu FKM itu ini spin off lah dari kedokteran gitu. Jadi dulunya dibawa kedokteran, terus kemudian tahun 80-an itu misah jadi fakultas sendiri. Oh, kesehatan masyarakat ya? Public health. Iya, iya. Oke. Masya Allah. Ada dosen Politeknik Setialan Bandung. Oh, di Setialan juga. Belakangnya gedung sate. Iya, tahu Teh. Ada Teh Meta ini. Seangkatan sama Esa CPNS-nya. Oh, gitu. Tapi lagi di jalan beliau katanya. Oh, iya. Oke sih. Oke tuh, dari Teh Nur Aziza sama Teh Citra dapat nih katanya C gitu ya. Min setengah atau setengah? Tadi dia bilang setengah. Antara min setengah sama setengah ya. Oke, tinggal nyocok-nyocokin aja nih teman-teman. Ini adalah F inverse ya. Di sini mintanya min 4. Berarti segini harus berapa nih? Segini harus min 4 gitu ya. Min 4. Oke, kita bikin min 4. Jadi 2x dibagi berapa nih? Dibagi x ditambah 6 sama dengan minus 4 kali silang gitu ya. Kalau saya kali silang jadi 2x sama dengan minus 4x dikurang 24. Pindah ke kiri. Kalau negatif jadi apa ya? Jadi positif. Oke, kalau ditambahin 4 jadinya berapa? 6 sama dengan negatif 24, berarti X-nya sama dengan negatif 4. Bukan ini hasilnya, berarti saya harus masukin ke sini. X-nya sama dengan negatif 4. Jadi kalau X-nya min 4, berarti jadinya apa? 1 min 4 tambah 2 ya, sama dengan F inverse 4. Sorry, min 4 yang ditanya pokoknya ya. Oke, berarti berapa nih min 4 tambah 2? Negatif 2. Oke, jadi jawabannya adalah negatif setengah ya. Sip. Jadi jawabannya yang cendol ya. Oke, tadi mungkin kurang minus ya. Oke, mangga. Bisa ya teman-teman ya. Jadi namanya ini adalah nilai sebuah fungsi. Jadi fungsi mau dibolak-balik, bolak-balik ya. Gitulah kurang lebih cara ngerjainnya ya. Jadi mau diputar-putar, kurang lebih cara mengerjakannya seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang saya punya pertanyaan lagi untuk nyambung soal ini ya. Biar kita makin, oh iya, ternyata gini doang gitu ya. Kalau udah ngerti konsepnya mah, tinggal apa yang mau dicari, terus kita pindah-pindahin deh. Sip. Nah, sekarang saya ada soal kayak gini. Coba deh. Berapakah nilai A yang memenuhi ini? Jadi ada 2 nih pernyataannya. Jadi ada yang pertama, ada yang itu. Yang kedua adalah yang ini. Maka berapakah nilai A? Jadi ada 2 nih pernyataannya.
Diketahui F inverse kurung buka X ditambah 5 dibagi kurung tutup X dikurang 5. Oke, ini sama dengan berapa? Sama dengan 8 dibagi X plus 5. Ini adalah persamaan yang pertama. Nah, persamaan yang kedua apa? Persamaan yang kedua adalah FA sama dengan negatif 4. Pertanyaan nyari A. Nah, ya, tentang fungsi juga. Oke ya. Nah, jadi berapakah nilai dari berapakah nilai A yang memenuhi? Jadi kalau misalnya saya punya nih, gimana sih cara dapetin nilai A? Berarti siapa yang pindah? Ibarat gini deh. Kalau saya punya A, B, C sama dengan D. Pertanyaannya berapakah B? Sama dengan apa? D per apa? D per apa? ABC sama dengan D. Berarti B-nya sama dengan D per AC ya? Nah, iya. Berarti ibaratnya gini deh. Ini ada yang lagi ngumpul nih. Ini ada Anto, ada Budi, ada Citra. Nah, pengen ketemu Budi. Berarti si Anto sama Citranya harus pindah gitu ya. Iya nggak? Oh, jadi sama deh Citra. Ya, tadi ada Citra. Nah, gitu kurang lebih. Jadi sama ini juga. Ini pertanyaannya nyari apa? Nyari A. Nah, A-nya ada di sini loh. Di sini ada F, maka F-nya pindah. Jadi F-nya pindah ke kanan. Set ke sana. Maka nanti jadinya A-nya sama dengan F inverse min 4. F-nya pindah. Karena kita pengen nyari A. Maka F-nya pindahin. Kalau F-nya udah pindah, ya udah tinggal kayak tadi lagi. Oh, berarti A itu sama dengan F inverse min 4. Sekarang kita pengen nyari F inverse min 4, dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. F inverse min 4. F inverse min 4. Berarti ini F inverse-nya udah ada, tinggal dalamnya tinggal kita ubah kayak tadi jadinya negatif 4. Jadi X plus 5 dibagi apa? X min 5 itu sama dengan negatif. Oke, kali silang kayak tadi. X plus 5 sama dengan min 4X ditambah 20 gitu ya. Pindahin ke kiri jadinya 5X sama dengan 15. Berarti X-nya sama dengan 3. Nah, ketika X-nya 3, masukin tuh, dapetin A-nya. Kayak tadi A. Jadi A-nya sama dengan ini kan? Sedangkan F inverse min 4, ini kan dibikin min 4 nih. Ketika X-nya sama dengan 3. Berarti jawabannya 8 per 3 tambah 5. Gitu. Jadi 8 per 5. Gitu deh teman-teman. Jadi tekniknya adalah seperti itu. Jadi kayak fokusnya gini, pertanyaannya dari apa? F inverse. Oh, cari aja ada F inverse nggak? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya nyari A. Ada A nggak? Kalau ada A, siapa yang suruh apa ya? Suruh dipinggirin gitu ya. Misal gitu. Ah, saya pengen ketemu dia. Oh, ini ada si ini, pinggirin. Ini ada F sama A nih. Saya pengen ketemu sama A. Oh, berarti F-nya pinggirin tuh. Maksudnya F-nya dipindahin ke ruas jadi inverse gitu. Gitu. Bisa ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, A-nya, oh ya, A-nya sama dengan 1. Oke, sip. Bisa ya? Izin Pak. Oh iya, mangga. Teh. Nah, yang untuk A itu kan persamaannya jadi F inverse min 4. Oh, jadi bukan F inverse dibagi min 4 gitu ya? F inverse. Oh, bukan. Bukan. Jadi bukan. Jadi kalau fungsi itu pindah jadinya inverse. Jadi contoh saya punya gini, fx plus 1 sama dengan 2x plus 3. Jadi kalau saya pindahin, nggak jadi kali, nggak jadi bagi, nggak jadi tambah, nggak jadi kurang. Jadi kalau saya pindahin jadinya inverse namanya. Ya, jadi x plus 1 sama dengan f inverse 2x plus 3 gitu. Sama kayak yang A ini kan maksudnya pertanyaannya. Maksudnya pertanyaannya gitu kan. FA sama dengan minus 4. Jadi A-nya sama dengan pindahin ke sana. Pindah fungsi kalau pindah jadi inverse. Bukan F inverse bagi min 4, bukan F inverse kurang. Min 4, bukan F inverse kurang. Mudah-mudahan menjawab ya. Itu betul pertanyaannya. Siap. Oke, mangga. Ya. Siap. Oke, mangga. Ya. Suaranya double ya?
Nah, itu nggak tahu. Mungkin Kemarin ada yang ada yang mute ya, Muarifah, Mbak Muarifah. Yang ada yang mute ya, Muarifah. Iya. Pak mau nanya Pak, itu Oh, boleh. 4 dapat dari mana ya Pak? Saya masih nggak ngerti. Ulang lagi dulu. Bentar. Minus 4 dapat dari Oh iya. mana itu? Kenapa? Minus 4 dari X plus 4 per X minus 5. Kenapa harus minus 4? Kenapa? Saya ulangi lagi ya. Kenapa? Maksudnya ulangnya tuh gini. Jadi ini ada soal. Ini kan saya copy paste yang ini. Saya pindahin nih. Kan ini pertanyaan, kan ditanya A ya. Saya pindah. Ini pindah ke sana kan? Iya. Jadi A-nya sama dengan F inverse negatif 4. Sampai sini oke dulu? Ada pertanyaan dulu? Oke, lanjut. Jadi untuk mendapatkan A berarti harus nyari F inverse bin 4. Nah, fungsi F inverse-nya ada di sini gitu. Fungsi F inverse-nya itu ada di sini. Makanya kayak tadi F inverse cocokologi 4. Jadi ininya harus min 4, sorry bukan 4 ya. Min 4. Jadi F inverse min 4. Makanya jadi X plus 5 dibagi X min 5-nya sama dengan min 4. Kali silang, tadi dapat X-nya berapa? 3. Maka dimasukin ke sini 3. Gitu. Dapatlah F inverse min 4-nya adalah 1. F inverse min 4 itu apa? A. Oh ya, itu kan pertanyaan. Pertanyaan nyari A. Jadi tadi pertanyaannya, kenapa sih harus disama dengan min 4 ya ini ya? Kenapa sih harus sama dengan min 4? Ini kan ya karena saya pengen nyari ini. Nah, saya pengen nyari ini. Ada dalamnya harus min 4. Sip? Oke, Pak. Ngerti, Pak. Oke, mangga Kang, mangga boleh. Ada lagi teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau udah oke, ya paling kita coba bahas yang nomor-nomor yang sebelum-sebelumnya, yang nomor berapa ya? Belum kita bahas semua sih. Oke, ada dulu pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin ini deh nomor 12 ya. Nomor 12 ini jauh lebih mudah nih kayaknya. Oh iya, mangga teh, nggak apa-apa teh. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kalau kayak gini sama juga. Yang ditanya F berapa? F2 nih, F2, 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 F2. Berarti harus nyari apa? Harus nyari fungsi F. Emang ada fungsi F di soal? Ada, yang mana nih? Yang ini ya? Ini kan ada F-nya. Setuju nggak? Oke, ini saya pindahin dulu ya, sini ya, saya perbesar ya. Tuh, saya perbesar, jadinya kayak gitu tuh. Nah, yang ditanya adalah F2, 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 gitu ya. Berarti yang segini harus berapa nih teman-teman? Harus 2, betul? Betul? Nah, berarti tinggal dipaksa aja 2. 2x min 4 sama dengan 2, gitu. 2x-nya berapa? 6. Berarti x-nya berapa? X-nya berapa? 3. Berarti dimasukin kemana? 3. Dimasukin ke sini nih teman-teman. Jadi kalau X-nya sama dengan 3, jadinya G berapa di sini? G3 sama dengan F2. Sampai sini bisa difahami? Benar ya? Iya benar. Sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman? Ada pertanyaan sampai sini? Paham kan? Oke. Nah, berarti F2 itu sama dengan apa, teman-teman? Kan tanya F2. F2 itu sama dengan apa? G3. Emang ada di opsi G3? Ada gitu G3? Nggak ada ya? Wah, berarti harus nyari lagi gitu. Jadi ini 2 tahap nih, teman-teman. Jadi soal ini adalah soal 2 tahap. Jadi kalau X-nya sama dengan 3, dapatnya gini. Oh, F2-nya G3. Oh, berarti jangan nyari F2, berarti nyari apa? G3. Gimana cara nyari G3? Pakai ini.
Jadi dia tuh kayak 2 kali masukin gitu loh teman-teman. Nah, jadi karena udah tahu nih F2-nya G3, berarti fokus kita sekarang ganti. Berarti fokus kita adalah mencari berapa nilai G3. Ada fungsi G? Ada. G3. Berarti segini harus berapa? 3 ya teman-teman ya. Oke, berarti X plus 2 sama dengan 3. Berarti X-nya berapa? 1. Dimasukin ke sini seluruh X-nya sama dengan 1. Jadinya G3 sama dengan 5 kali berapa? Katanya X-nya berapa sekarang? 1 ditambah 7. Gitu caranya. Dibagi 7 dikali 1 dikurang 1. Jadinya berapa nih? 12 dibagi 6 sama dengan? Oh, berarti G3 itu berapa? 2. G3 itu sama kayak F2. Berarti F2-nya berapa? 2. Berarti jawabannya berapa? 2. Gitu. Jadi ini 2 tahap. Ya, 2 tahap. Betul, F2-nya sama dengan 2 ya. Bisa nggak teman-teman? Jadi soalnya udah mulai meningkat. Maksudnya itu soal yang dari awal itu soal yang dia levelnya mungkin mudah ya. Terus naik, ada inverse-nya. Terus ini yang berdua 2 tahap. Gitu. Oke, sip. Ada pertanyaan dulu nih teman-teman. Silahkan dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Ada? Itu namanya nilai sebuah fungsi. Jadi poinnya adalah tinggal teman-teman substitusi. Nah, jadi ini salah satu soal apa tes. Saya nggak tahu ya TBS. TBS itu satu univ sama univ lain mungkin aja ya bisa beda ya. Universitas satu dan lain-lainnya. Nah, ini adalah salah satu yang kemarin keluar tipikalnya yang di ITB kalau nggak salah. Nah, tipikalnya gini. Namanya disebut fungsi terdefinisi. Fungsi terdefinisi itu apa? Jadi fungsi dengan operasi yang didefinisikan di soal. Nah, ini lebih gampang nih dari yang tadi. Kalau yang tadi ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjutin ke yang berikutnya, namanya fungsi terdefinisi. Kalau yang ini ada pertanyaan dulu, atau butuh satu soal lagi kali ya? Untuk meyakinkan bahwa yang 2 tahap ini, paham? Paham, Kak? Paham. Atau butuh satu, nggak perlu? Oke, kalau nggak perlu, saya lanjutin ya. Bisa dimengerti. Oke, sip. Nomor 8 sekarang. Nah, kalau nomor 8 gimana nih? Nah, jadi di sini tuh ada lambang, tapi lambangnya teh operasinya teh suka aneh-aneh. Kadang silang ya, kadang pagar, kadang kadang gambar-gambar aneh gitu, kadang psi, kadang pi, kadang apa nih? Saya lupa namanya apa ya. Ya pokoknya gitu, ada zeta, ada apalah gitu. Kadang suka pakai aksara-aksara Yunani. Nah, jadi kalau saya punya A silang B, itu didefinisikan sebagai gini, teman-teman. Artinya ini juga fungsi terdefinisi ya, fungsi terdefinisi. Jadi kalau misalnya saya punya kayak gini, A silang B misal sama dengan 2A ditambah B. Berarti kalau 4 silang 3, berarti berapa dong? Kayak tadi lagi, mengganti nilai A-nya 4, 2 kali 4, ditambah B-nya diganti jadi 3. Jadinya 8 tambah 3. Gitulah kurang lebih 11 gitu ya. Nah, sekarang kalau fungsinya kayak gini itu ada 2. Namanya tuh fungsi piecewise gitu. Kalau di matematika itu namanya piecewise function gitu kalau nggak salah. Jadi dianya dicabang gitu, ada cabangnya. Jadi ada syaratnya. Jadi A bintang B itu ada 2 nih. Bisa pakai yang atas, tapi syaratnya ini gitu. Jadi itu maksudnya syarat. Kalau A-nya kurang dari B. Kalau A-nya lebih besar atau sama dengan B, pakainya yang ini. Gitu. Nah, ketika ada bentuk pertanyaan yang seperti ini, maka kerjakan yang dalam dulu. Jadi kita akan coba kerjain yang 2 silang 3. Berapa 2 silang 3? Nah, caranya adalah ini. 2 silang 3 itu harus diklasifikasi dulu. Dia klasifikasinya saya perbesar ya. Nah, dia harus diklasifikasi dulu. 2 bintang 2 silang 3 itu 2-nya lebih besar apa lebih kecil daripada 3? Lebih kecil ya? 2 lebih kecil daripada 3. Oh, berarti pakainya yang ini. Jadi ntar A-nya 2,
ditambah 2B, B-nya 3. Berarti ntar dikali 3. Sama dengan berapa? 2 tambah 2 kali 3. 2 tambah 6 berapa ya? 8. Nah, itu adalah 2 bintang atau silang 3. Nah, sekarang pertanyaannya 2 silang 3 disilangin lagi sama 4. Jadi kalau saya punya 2 silang 3, ada lagi nih, silang 4. Ini sama dengan berapa? Ini udah tahu nih, dia 8. Berarti ini 8 silang 4. Nah, gimana cara menentukan 8 silang 4? 8 silang 4 itu 8-nya lebih kecil atau lebih besar? Jadi harus dikelompokin dulu. Dia lebih besar. Oh, berarti pakainya yang bawah. Berarti A-nya 8 dikurang 2B. B-nya berapa? 4. Jadi berapa nih? 8 kurang 8. Berapa 8 kurang 8? 0. Dapatlah ini 0. Nah, ketika udah dapat 0, lanjutin lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah apa? 2 silang 3 silang 4 dibantu lagi disilang disilang lagi sama 5. Ini berapa nih? Di bagian yang ini udah tahu hasilnya 0. Berarti 0 silang 5. 0 silang 5 itu 0-nya lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Berarti pakainya yang atas atau yang bawah? Yang atas. Ya udah masukin yang atas. Jadi kayak beberapa kali gitu. 0 ditambah 2 kali 5. Berarti 0 tambah 2 kali 5 berapa? Udah deh. Berarti jawabannya di sini adalah 10. Bisa ya? Nah, ini namanya fungsi terdefinisi. Jadi kalau ada lambang-lambang aneh, ini apa nih? Kali, bukan ya. Jadi jangan 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. Kayak gitu dia. Ya, jadi di sini itu dia namanya fungsi terdefinisi. Jadi dikelompokkan bagian mana nih sesuai dengan syarat yang diberikan di soal. Gitu deh. Ada pertanyaan dulu? Tetap namanya fungsi ya. Oke, mangga. Jadi kurang lebih itu yang namanya fungsi. Oke, sip. Bisa ya? Sekarang bisa ya fungsi yang gini-gini ya. Oke, jadi mungkin tadi keluarnya inverse. Jadi kalau inverse, ya pindah-pindahin aja. Nah, kalau di sini biasanya nggak ada inverse-inversean. Jadi dia namanya fungsi yang langsung didefinisikan. Oke, itu adalah soal yang nomor 8. Ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan boleh di chat. Kalau enggak, boleh saya lanjutin nih. Ada pertanyaan? Kang Alif ada pertanyaan, Kang? Kang, ini Kang, bener ya? Akang ya? Akang. Ya? Ya benar kan? Maksudnya suaranya suara laki-laki. Karena saya pernah kalau yang suaranya kayak laki-laki, punten pas ininya perempuan, suaranya perempuan tapi ketemu laki-laki. Jadi bisi salah gitu. Oke ya, sip. Oke, kalau udah nomor 8 oke, kita lanjut ke nomor 9. Nah, nomor 9 mungkin saya pengen apa dulu ya? Pengen ngasih challenge dulu. Nomor 9. Nomor 9. Ini pernah saya bahas nih waktu pertemuan pertama ya. Kalau nggak salah. Boleh ada yang bisa jawab? Ini saya pernah bahas di pertemuan pertama kalau nggak salah. Ada yang ikutan pertemuan pertama nggak ya? Atau beda semua lah? Ada? Jadi ini cuma jumlah-jumlahin aja teman-teman. Gimana? Kalau saya punya A sesuatu B gitu ya. Katakanlah A kuadrat dikurang B kuadrat nih. Berarti kalau saya punya 3 sesuatu 2, berarti jadinya apa? 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Masih ingat tinggal diapain? Dijumlah ya. Kalau 4 sesuatu 3, berarti tinggal diapain? 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Tinggal dijumlah 7. Nah, gitu kan? Berarti kalau kayak gini gimana? Tinggal dijumlah aja ya. Karena selisihnya 1 semua kan? Ini selisihnya 1. Ini kalau dijumlah berapa? 4.000. 2. 4.041. Ini selisihnya 1. Jadi 8.083. Ini selisihnya 1. Jadi kalau dijumlah berapa? 16.167. Iya betul. Jadi jawabannya yang C. Gampang ya? Betul tuh.
Teh Nur Azizah nih. Begitu. Mungkin ada yang nggak ikut ya kemarin, jadi saya akan jelasin lebih detail ya teman-teman. Nah, Belum Pak. bentar-bentar. Yang Iya, tiga iya. dulu dari mana? Terima kasih. Iya, oke. Nah, kita akan coba jelasin dari konsepnya ya. Kenapa dia cuma jumlahin doang? Enggak ya, enggak selalu gitu ya. Nah, kita harus lihat dulu fungsinya. Jadi kalau saya punya fungsinya adalah A, ini lambang B, ini sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini tuh bisa difaktorin. Jadinya adalah A dikurang B dikali A ditambah B. Ini adalah pemfaktorannya. Jadi kalau saya punya A bintang atau gambar sesuatu B, dia tinggal kurangin terus jumlahin. Jadi kalau saya punya 2021 sesuatu 2020, maka nanti jadinya 2021 dikurangi 2020 dikali 2021 ditambah 2020. Nah, ini teh selalu satu. Selalu satu kan selisihnya satu. Ini kalau dijumlah berapa? 4041. Jadi dia teh ya udah jumlahinnya aja. 2021 ditambah 2020 aja. Jadi jawabannya adalah 4041. Jadi bagian yang ini itu nilainya adalah 4041. Kenapa? Tinggal jumlahin doang. Paham? Nah, terus lanjutannya gimana? Lanjutannya adalah 4042 sesuatu 4041. Kan mirip sama ini. Oh, berarti tinggal diapain? Tinggal dijumlahin aja. Ya. 4042 dikurang 4041. Ini kan satu, jadi nggak ngaruh gitu ya. Dikali 4042 ditambah 4041. Jadi ini satu dikali berapa nih? 8083 gitu. Jadi bagian segini nilainya 8083 gitu deh teman-teman. Set 8083. Nah, terus lanjutannya gimana? Ini ada 8084. Lanjutin lagi 3 kaliin gitu ya. Jadi kalau saya punya 8084 sesuatu 8083, berarti jadinya berapa? Ya kurang lebih kayak tadi lah, 8084 min 8083 gitu ya. Dikali 8084 ditambah 8083. Ininya selalu negatif selisihnya 1, jadi nggak ngaruh, tinggal dijumlah aja jadi 16.167. Ini kan 8.000 tambah 8.000 16.000. 80 tambah 80 160. 4 tambah 3 7. Jadi seginilah. 16.167. Maka jawabannya adalah ya C. Begitu ya. Jadi sebenarnya kalau selisihnya 1, dia tinggal dijumlahin untuk bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat gitu. Jadi caranya kurang lebih seperti itu. Oke, sip ya. Nah, paling ini deh. Untuk fungsi, kayaknya ini terakhir aja nomor 10. Jadi salah satu soal yang hari ini ingin saya bahas ada 2. Yang pertama adalah fungsi, yang kedua adalah barisan. Nah, kalau nomor 10, ini kayak yang tadi nomor berapa yang ada syaratnya. Jadi fungsi yang dipakai nomor 1 atau nomor 2, cuman bentuk pola soalnya itu agak sedikit beda. Nilai K dihitung dengan aturan berikut. Yang pertama, jika ini maka ini, jika ini maka ini. Jika X-nya ini, Y-nya ini, maka K-nya berapa. Jadi kita harus ngelompokin dulu X-nya. Jadi si X-nya ini masuk ke kelompok 1 atau kelompok 2. Ya gitu ya. Jadi ada kayak ada pengelompokan kelas gitu ya. Udah ada akar-akarannya. Ada akar-akaran nggak apa-apa ya. Nah, jadi nanti kalau saya masukin ke sana, misal ya, X itu kan sama dengan apa? X itu kan akar 5/5. Kalau X kuadrat berapa? Tinggal dikuadratin aja teman-teman. Ini kalau saya kuadratin jadi berapa? 5 ya. Kalau 5 dikuadratin jadi berapa? 25. Nah, sederhananya berapa nih? 1/5. Jadi X-nya adalah segini, X kuadratnya segini. Nah, ingat perbandingan ya, zaman-zaman SD mungkin ya. Kalau saya punya setengah sama 1/7 besar mana? Besar 1/2. Kenapa?
Karena penyebutnya lebih kecil, ya enggak? Dengan pembilang yang sama. Kalau saya punya 1/3 sama 1/2, besar mana? Besar 1/2, gitu kan? Kalau saya punya 17/13 sama 19/13, besar mana? Besar 19. mana? 19 pasti. Karena apa? Karena pembilangnya yang dibandingkan, dia berbanding lurus. Jadi cari yang paling gede. Tapi kalau penyebutnya yang dibandingkan, cari yang paling kecil. Maka nilainya akan semakin besar. Ini juga sama. Ini juga sama. Saya punya apa nih? 1/5. Akar 5/5. 1 sama akar 5 gedean siapa? Akar 5 itu berapa? Akar 4 deh. Akar 4 itu berapa sih? 2. Kalau akar 5 berapa? Ya 2 koma, nggak tahu ya 2 koma berapa. Yang jelas 2 koma sama 1 gedean mana? Gedean 2 koma. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya X-nya lebih besar daripada X kuadrat. Berarti kalau lebih besar dari X kuadrat atau sama dengan, itu pakai yang mana? Pakai yang ini. Oh berarti nilai K-nya sama dengan Y/2 dikurang 2 gitu. Jadi gara-gara ini maka jadinya gini. Katanya Y-nya sama dengan berapa? Y-nya sama dengan 8. Maka nilai K-nya sama dengan 8/2 kurang 2. Jadinya berapa? 4-2 ya 2. Makanya dapat jawabannya 2. Nah gitu. Jadi sama kayak fungsi terdefinisi, cuman polanya adalah membandingkan dulu. Ya kalau X-nya lebih besar sih gini, kalau X-nya lebih kecil sih gini daripada X kuadrat gitu. Jadi kalau misalnya kita simpulkan atau kita cari kesimpulan bahwa fungsinya yang dipakai adalah yang kedua, berarti nanti dimasukinnya ke fungsi yang kedua. Gitu deh, jadi poinnya sama ya fungsi itu. Jadi memsubstitusi. Iya betul, pakai rumus yang kedua, betul. 5/25 itu berapa? 1/5. Bandingin aja kepala sama kepala. Pasti X-nya lebih besar daripada X kuadrat. Oke ya, bisa ya? Aman, aman? Aman ya, oke bisa. Oke, itu adalah fungsi. Jadi kurang lebih ya, muter-muter di situlah paling soalnya ya. Oke, ya bab selanjutnya yang ingin saya bahas adalah yang cukup sering keluar ya di perujianan gitu ya, tes masuk apa tuh kedinasan, PNS juga ya sempat kalau nggak salah tentang perfungsian, tapi lebih sederhana ya. Nah, yang berikutnya adalah tentang barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika nih saya akan mulai bahas. Sebelum dimulai ada pertanyaan dulu tentang fungsi. Jadi kurang lebih poinnya adalah mensubstitusi. Nah, kalau di barisan aritmetika rasa-rasanya kayaknya sih teman-teman ini udah banyak yang tahu lah ya. Tadi pas di jawaban banyak yang sudah banyak, setidaknya banyak yang tahu tentang barisan aritmetika. Jadi cukup familiar. Jadi barisan aritmetika itu apa sih? Jadi kita akan cerita dulu barisan aritmetika ya. Yang namanya barisan aritmetika, barisan aritmetika. Jadi barisan aritmetika itu adalah barisan yang bedanya konstan. Bedanya apa? Bedanya selisih. Perbedaan itu kan gara-gara ada selisihnya ya. Uangmu dengan uangku berbeda. Ya, berarti ada selisih grade-nya. Usiamu dan usiaku berbeda. Pasti ada selisihnya gitu ya. Selisihnya berapa? 1 bulan misalnya gitu kan. Tetap aja selisih. Nah, jadi yang namanya barisan aritmetika itu ada yang namanya disebut beda. Nah, bedanya ini harus konstan. Nah, barisan itu dinyatakan dalam bentuk U. Sebenarnya nggak harus U sih. Bisa juga A, huruf-huruf lain lah ya. Maksudnya U itu apa? Suku 1 ya. Kalau U2 itu apa? Suku kedua. Kalau U3 itu apa? Suku ketiga. Nomor urut gitu ya. Urut keempat. Urut kelima. Nomor urut 6 dan seterusnya. Sampai yang namanya nomor urut ke N. Nah, ini disebutnya namanya adalah barisan. Ya, yang gini-gini itu sebutnya barisan. Kalau barisan aritmetika, dia ada punya syarat. Nah, sebelum ke barisan aritmetika, kita akan cek dulu atau kita akan definisikan dulu sesuatu yang berada pada sebuah barisan. Di dalam barisan ada yang namanya U1.
U1 itu apa? U1 itu disebut juga A kecil atau disebut juga suku pertama ya. Jadi namanya disebut U1. Jadi U1 itu disebut juga suku pertama. Kalau U2 suku kedua, tahu lah ya. Nah, tapi poinnya bukan di situ, poinnya adalah kalau UN berarti suku ke berapa? Suku ke N ya. Suku ke N. Jadi yang namanya UN ini adalah suku ke N. Suku ke N. Nah, terus kalau yang namanya barisan aritmetika, dia punya syarat. Syaratnya apa? Selisihnya atau perbedaannya harus apa? Harus konstan. Nah, saya namanya B, namanya beda ya. Jadi dia tuh selisihnya ini disebut ininya konstan. Jadi ini namanya B. Ini kalau diselisihin B, diselisihin B, B, B. Jadi nanti disebutnya adalah B ini adalah merupakan beda ya. Jadi itu B itu sama dengan B beda. Jadi selisihnya adalah jadi kalau dari U1 ke U2 itu dia selalu ditambah B gitu ya. Jadi beda itu adalah U2 dikurang U1 atau apa? Atau U3 kurang U2. Nah, tapi secara umum saya suka bikin rumus. Rumusnya gini. Kalau saya punya UK ya dikurangi UM lah gitu ya. Ini sama dengan apa? K dikurang M dikali beda. Jadi perbedaannya itu sebesar K min M gitu. Contoh. Kalau saya punya U4 kurang U2 berapa? Bedanya berapa? 2. Berarti 2 beda namanya. Bedanya 2 loh gitu. Ya, itu namanya 2 beda. Kalau saya punya U47 dikurangi U43, berarti bedanya berapa? 4. 47 kurang 43. Bedanya 4 ya. 47 kurang 43 gitu. Jadi berapa nih? 4 beda gitu. Jadi bedanya itu 4 gitu. Perbedaannya itu adalah 4 suku. Nah, makanya kalau saya rumusin, itu rumusnya adalah ini. Jadi beda itu adalah ini, tapi secara lebih umum, UK dikurang UM itu K kurang M aja. K kurang M, 4 kurang 2, 2. Tadi berapa? Tadi 47 kurang 43, 4 gitu. Kurang lebih gitu ya. Oke. Oh iya, mangga. Oke, saya lanjutin ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada apa nih? Ada suku ke N, ada beda. Jadi dari U1 ke sini beda. Jadi kalau misalnya saya saya urutin U1 itu A, kalau U2 itu apa? A ditambah B. Jadi selalu tambah B. Tapi poinnya adalah di sini kalau ditanya U3 sama dengan A ditambah 2B. Jadi kalau di sininya 3, di sininya selalu berkurang 1. Kalau di sininya 2, selalu berkurang 1 dan seterusnya. Jadi nanti saya bisa rumusin bahwasanya yang namanya UN itu sama dengan apa? Kita langsung aja ya. Jadi poinnya adalah di sini UN sama dengan A ditambah N-1 beda. Jadi kalau di aritmetika itu poinnya adalah kita harus tahu A ya. A itu adalah suku pertama. Yang kedua kita harus tahu beda. Yang ini sama selisihnya ini. Yang ketiga kita harus tahu UN. Dan yang terakhir adalah SN. Saya nggak turunin rumus ya, takut kelamaan. Jadi SN itu ada 3 rumus nih teman-teman. Ada N per 2 dikali apa? Dikali U1 tambah UN. Saya langsungin aja. Ada juga N per 2 dikali berapa? Dikali 2A ditambah N-1. Nah, gitu. Dan yang ketiga adalah N kali UT. Sebenarnya salah satu aja bisa sih sebenarnya ya. Jadi kalau salah satu tuh maksudnya kalau teman-teman nguasain ini doang, bisa ngerjain. Insya Allah lah bisa ngerjain. Tapi kalau tahu semuanya lebih bagus lagi. Tapi yang utama, yang paling utama itu adalah bagian yang tengah ini. Ya, ini yang paling utama sih, yang harus dihafal. Bisi, waduh banyak banget nih rumusnya. Jadi ini yang wajib ya. Yang wajib. Nah, sekarang saya masuk ke soal ya. Saya masuk ke soal. Jadi, poinnya adalah ada berapa nih? Suku pertama, beda, UK min UM, sama UN, ya, sama SN. Jadi 5 ya, nggak terlalu banyak ya. Nah, sekarang kita coba bahas yang nomor 14 dulu. Nah, nomor 14.
Oke, ada soal di nomor 14 itu dari 50 barisan aritmetika. Jadi namanya barisan aritmetika ada 50, berarti dia U1, U2 sampai berapa? U3 gitu ya. U2, U3 sampai berapa? Sampai U5, U50. Berarti ada berapa barisan? Ada 50 barisan, ya enggak? Ada 50 ya. Namanya juga 50 barisan aritmetika. Jumlah suku-suku nomor genapnya 480. Suku bernomor genap itu gimana maksudnya? U2 ditambah U4 ditambah U berapa lagi? 6 ditambah U. Habis 6 berapa yang genap-genap itu? 8 gitu ya. Berapa lagi? Ya, dan seterusnya lah ya. U48 sampai U50. Hasilnya adalah 480. Jadi ini adalah penjumlahan suku-suku bernomor genap. Nah, sedangkan jumlah suku-suku bernomor ganjil berarti U1. Habis 1 berapa yang ganjil-ganjilnya? Habis 1 berapa ya? 3 ya, dan seterusnya ya. U3, U5, U7 gitu ya. Dan seterusnya sampai U47 dan U49 yang ganjil-ganjil, ini jumlahnya 330. Nah, sebenarnya konsepnya sederhana. Apa konsepnya? Yang ditanya B ya, yang ditanya B beda. Gimana cara menentukan beda? Beda itu ditentukan dari selisih U tadi di atasnya. Jadi gimana sih cara nyari beda? Nih, cara nyari beda itu pasti dia dari selisih suku-sukunya. Pasti jadi beda. Jadi kalau saya punya U4 kurang U5 min B, oh jadi beda kan? Walaupun minus ya. Kalau saya punya U15 dikurangi U10 jadinya berapa? 5B. Pokoknya mah jadi beda kalau dia nyelisihin atau mengurang antar suku ya. Nah, cuman selisihnya berapa beda gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di soal ini. Ini boleh nggak ya saya selisihin aja semuanya? U2 kurang U1 berapa? U2 kurang U1 berapa? B berapa beda? 1 beda ya nggak? Kalau U4 kurang U3 berapa beda? U4 kurang U3 berapa beda? Bedanya berapa? 1 beda. Ini berapa? 1 beda. Ini berapa? 1 beda terus ya gitu ya. Ini berapa? 1 beda. Ini berapa? Beda. Udah beda. Berarti berapa nih kalau dikurang? 150. 150. Ini bedanya ada berapa ngomong-ngomongnya? Ada yang bisa bantu nggak? Ini si BB ini ada berapa nih kalau misalnya diurutin? Ada berapa? Ada berapa B? Bisa tahu nggak? Tinggal kita cek aja, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 50. Ya, dibagi 2 kan ya? 25 di atas, 25 di bawah. Berarti di sini ada berapa pasang? Ada 25 pasang, betul banget. Jadi segini itu ada 25B. Sama dengan 150. Berarti bedanya berapa dong? 150 dibagi 25, berarti sama dengan 6. Oke, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Jadi poinnya adalah apa di sini? Kita bisa tahu yang namanya beda. Beda itu apa? Beda itu selisih dari U. Jadi kalau U dikurang U jadinya beda. Nah, cuman si U-nya itu kalau dikurang berapa beda? 2 ke 1, 1 beda. 4 ke 3, 1 beda. 6 ke 5, 1 beda. 8 ke 7, 1 beda. Jadi semua beda, dijumlah jadi 25 beda. Gitu ya. Poinnya adalah itu. Betul. Sip, ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Nah, jadi poin pertama di barisan itu teman-teman harus tahu yang namanya beda ya di barisan aritmetika. Yang kedua, teman-teman harus tahu yang namanya apa. Jadi sengaja saya ambil beberapa soal yang mewakili. Yang kedua itu teman-teman harus paham yang namanya UN. Ya, menghitung UN. Nah, contohnya gini. Contohnya gini, kayak nomor 15. Oke, saya ambil soal nomor 15. Nih. Set, diketahui suku ke-2023 dan suku ke-2035 suatu barisan berturut-turut adalah 131 dan 179. Berarti kan gini ya, yang namanya U2023 sama dengan 131. Betul? Kalau suku ke-2025 berapa? 35, sorry. Sama dengan 179. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah suku ke 2123 gitu ya.
ini sama dengan berapa. Wah, ini aneh-aneh ya soalnya angkanya. Nah, sebenarnya nggak aneh teman-teman, ini gimmick ya, soalnya soal gimikan kalau bahasanya saya. Jadi emang settingan aja kelihatannya susah, tapi sebenarnya gampang. Nah, caranya gimana? Caranya ini ada U, ini ada U. Nah, tadi katanya di rumus itu kalau U sama U dikurang dapetin apa? Dapetin beda ya. Masih ingat ya tadi ya, U4 dikurang U3 berapa beda? 1 beda. Nah, kalau saya kurangin bagian yang ini jadinya apa nih? Set gitu ya, tinggal dikurangin nih, kurang nih. Itu jadi berapa beda nih? Kira-kira berapa bedanya? Atau mau yang gede kurang yang kecil boleh. Jadi kalau saya punya U 2035 dikurang U 2023 berarti sama dengan kan 179 kurang 131 ya. Ini berapa beda? Berapa? 12 ya? Nah, 2000-nya coret ini mah 35 sama 23. Kalau dikurang berapa? 12 beda teman-teman. Jadi bedanya 12 loh. Sama dengan berapa nih? Kalau udah dikurangin ini sekitar 100-nya habis. Berapa? 79? Oke, 48. Terima kasih. Berarti B-nya sama dengan 48 dibagi 12 sama dengan 4. Nah, kata kuncinya itu beda. Menurut teman-teman setelah tahu B harus nyari apa? Menurut teman-teman kira-kira dari rumus-rumus yang ini, rumus-rumus yang tadi saya tulis, kalau B-nya tahu harus nyari apa? Apakah nyari A? Nggak perlu teman-teman. Nggak perlu nyari A. Yang perlu teman-teman cari adalah 2000 U 2123. Nah, caranya gimana? Cari. Ini tuh ada unik. Ini soalnya gimmick. Ini yang diketahui apa? U 2023. Yang ditanya apa? U 2123. Ini bedanya berapa? Berapa beda? Berapa beda? 100? 100 B, ya nggak? Ya. Ya udah tinggal. Berarti kalau saya tanya kayak gini kan jadi gini. Berarti kalau ditanya U 2000 berapa nih? U 2123 berarti U 2023 ditambah berapa beda? Kan ngelanjutin kan ya? Ditambah berapa beda? 100 beda. Udah gitu doang. U 2023-nya berapa? Tuh, 131. Kalau 100 beda itu berapa? 4 dikali 100 ya. Berarti berapa 4 kali 100 ya? 100 kali 4 400. Jadi gampang angkanya. Jadi kalau saya jumlahin hasilnya 531. Gitu. Jadi poinnya adalah kalau biasanya orang pada umumnya biasanya suka nanya. Jadi default caranya itu biasanya kalau udah dapat B itu cari A. Kenapa? Karena kalau saya punya U 2023 sama dengan 131, ini tuh kan A ditambah 2022 beda. Nah, gitu kan. Karena bedanya 4, jadi suka dimasukin. Nah, kalau kayak gini jadi lama. Tuh kan jadi ribet kan. 8, pusing lah. 8088 Leng. Bisa. A ditambah 8088 ditambah sama dengan 131. Ya, ke sini jadi A-nya minus 7000 lah ya. Nggak tahu deh berapa ya. Tidak sanggup menghitungnya. Jadi kalau pakai cara kayak gini pasti lama. Jadi poinnya adalah nyari B. Setelah B-nya dapat, langsung aja. Kalau ditanya U 2123 berapa? Oh, dari 2023 bedanya 100. Bisa? Bisa ya? Oke, mudah-mudahan bisa ya. Oke, jadi poinnya adalah masih mencari nilai beda. Jadi di aritmetika itu poinnya adalah mencari nilai B ya. Sip. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya yang UN-UNan gimana? Coba kita cek dulu ya. Sepertinya saya butuh soal yang tadi deh. Soal yang kita bahas, yang tadi di awal. Oke. Bentar ya. Nah, jadi kalau soal yang nanya tentang UN-UNan yang gimana? Yang gini dia. Nah, kita butuh kalau soal kayak gini kita butuh rumus UN-UNan. Oke. Nah, ini adalah sebuah barisan aritmetika. Tadi tuh pada jawabnya kalau nggak salah 1, 2, 3 benar ya. Kalau nggak salah ya. Seingat saya di jawaban yang kebanyakan itu menjawab, oh macam-macam nih. Saya juga nggak tahu nih. Ini belum.
Oke. Jadi bisa ngopi. Oke. Nah, jadi kebanyakan teman-teman ngisinya jawabannya A. Ya, kebanyakan 4 orang ngisinya jawaban A. Oke, kita akan cek ya. Dari sini sebuah barisan diketahui adalah 8, 13, 18, dan seterusnya. Bedanya 5 ya. Ya udah kalau udah tahu A sama B, tinggal gas aja di UN. UN-nya itu unanip ya, kadang suka dibaca unanip ya. Unanip gitu ya. Jadi UN sama dengan A ditambah N-1B. Nah, kalau SN apa tadi? SN itu N per 2 dari 2A ditambah N-1 dikali B. Sebenarnya dengan megang ini aja, harusnya teman-teman bisa ngerjain soal barisan aritmetika. Ya, tinggal ngecek aja nih poin 1, 2, 3, 4. Suku ke-10 lebih kecil daripada 55. Benar nggak sih? Yang namanya suku ke-10, ya, yang namanya suku ke-10, poin pertama, suku 10, itu sama dengan A tambah berapa B? Tambah 9B. Kenapa? Karena ini selalu dikurangin 1. Ya, jadi 9 beda gitu ya. Jadi kalau ada U19, A tambah berapa B? 18B. Selalu gitu. Kalau udah U53 berarti berapa? A ditambah 52B kurang 1. B-nya selalu kurang 1 karena rumusnya A ditambah N-1. Jadi kalau ada U10 sama dengan A plus 9B, ya udah tinggal masukin A-nya 8, B-nya 5. Jadi 8 ditambah 9 dikali 5. Oke, jadinya berapa? 8 tambah 45. Jadinya 53. Apakah 53 lebih kecil dari 55? Betul ya. Berarti jawaban 1 benar. Ya, karena 53 itu lebih kecil daripada 55. Oke, oh benar nih. Ting tong, berarti nomor 1 benar. Nah, sekarang kalau poin 1 benar, jadi kalau ada soal 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalau ada 1, 2, 3, 4, kalau 1 benar, ya jadi gitu ya. Kalau 1 benar, pasti 3 benar. Pasti 3 benar. Kalau 1 benar, pasti 3 benar. Nah, tapi kalau nanti yang diceknya 2-nya salah, 2-nya salah, pasti jawabannya adalah 1 dan 3, jawabannya B. Jadi kalau 1 benar, 3 pasti benar. Terus kalau 2 salah, jawabannya B. Ya. Nah, tapi kalau 2-nya benar, 2-nya benar, nah ini harus ngecek 4. Kalau 4-nya salah, itu jawabannya A. Tapi kalau 4-nya benar, itu jawabannya E. Gitu. Jadi kalau 1 benar, 3 pasti benar. Kalau 2 salah, pasti B. Kalau 2 benar, 4-nya salah. Nah, kalau 4-nya benar semua E. Nah, tapi kalau 2-nya salah, kalau 2-nya salah. Kalau 1-nya salah, ini pasti 3 salah. Pasti 3 salah. Nah, kalau 2-nya benar, jawabannya C. Tapi kalau 2-nya salah, jawabannya D. Nah, gitu. Jadi ini adalah bagan untuk mengetahui jawaban tipikal 1, 2, 3, 4 ya. Pasti teman-teman juga pernah dulu. Jadi bagannya gini, kalau 1 benar, pasti 3 benar. Kalau 2 salah, B. Kalau 2 benar, 4 salah, A. 2 benar, 4 benar, E. Ya. Tapi kalau 1 salah, 3 salah, pasti 3 salah ya. Terus kalau 2 benar C, kalau 2 salah D. Nah, sekarang kita akan cek tadi ya. Nomor 1 benar, pasti kalau 1 benar, 3 pasti benar 3, gitu ya caranya. Nah, berarti kita cukup ngecek yang 2 dan 4. 2 benar nggak? Jumlah suku ke-7 dan suku ke-berapa? 3. Berarti kalau yang poin kedua itulah suku ke-3 ditambah suku ke-7 lebih besar daripada suku ke-10. Benar nggak? Kita cek ya. Kalau ada U3 itu sama kayak A tambah 2B. Jadi penggunaannya ini itu untuk yang soal kayak gini. Ya, ditambah A ditambah 6B ini lebih besar dari A ditambah
9B ya. Nanti A-nya dicoret, A-nya coret, A-nya coret gitu ya. Nah, ini kan jadinya A tambah 8B tuh. Jadi A ditambah 8B lebih besar dari 9B. Kalau pindah ruas, A-nya lebih besar dari B. Nah, apakah benar A-nya lebih besar dari B? Benar ya, 8 lebih besar dari 5. Waduh, kalau dua benar, kita harus ngecek yang nomor 4 ya. Jadi agak kesal juga ya kalau 1 benar, 2 benar, 3 benar. Wah, ngecek semuanya ini mau ujung-ujungnya. Yang keempat, terdapat 4 suku berurutan yang jumlahnya sama dengan suatu suku. Terdapat 4 suku berurutan yang jumlahnya sama dengan suatu suku. Benar salah? Terdapat 4 suku berurutan. 4 suku berurutannya masih ingat nggak? Saya pindahin dulu ini ya ke bawah. Nah, jadi ada 4 suku berurutan. Suku berurutannya berapa aja? 8, 13, 18. Kalau kita lihat yang keempat ini, kan polanya 8, 13, 18, 23, dan seterusnya ya. 23, 28 gitu ya, dan seterusnya 33, dan seterusnya. Jadi ketika polanya kayak gini, terdapat 4 suku berurutan yang jumlahnya sama dengan suatu suku. Oke, anggaplah 4 suku berurutannya ini ya. Pasti kan polanya itu kan 83, 83 kalau 4 suku berurutannya. Kalau depannya 3, ya 38, 38 ya, intinya sama. Satuannya kalau nggak 3 ada 8, ya nggak? Jadi satuannya kalau nggak 3 ada 8. Jadi terdapat 4 suku berurutan yang jumlahnya sama dengan suatu suku. Nggak mungkin ya, kenapa? Karena gini deh, misal suku pertamanya adalah X3, maksudnya nggak tahu sekian 3, ujungnya 3 gitu ya. Pasti selanjutnya 8, selanjutnya 3 lagi, selanjutnya 8. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman pengen jumlahin, ini nggak mungkin jadi suku-suku yang ada di sini. Kenapa? Karena pasti ujungnya kalau dijumlah jadi berapa nih? 8 tambah 3 berapa? 11 ya. 11 tambah 11 2. Pasti 2 bawa berapa lah, nggak tahu lah, bawa sekian gitu ya. Yang penting ujungnya pasti berapa? 2. Mungkin nggak ujungnya 2? Ini tidak mungkin ya. Jadi ini soalnya agak sedikit hot nih. Jadi tidak mungkin ujungnya 2. Ya, nggak mungkin nih ujungnya 2, karena ujungnya kalau nggak 83, 83, 83, 83. Kalau 4 suku dijumlahin, pasti ujungnya 2. Jadi nggak mungkin jadi suku-suku yang ada di sini. Maka yang 4 ini salah. Terdapat 4 suku berurutan yang jumlahnya adalah suatu suku. Jadi nggak mungkin. Maka jawabannya 1, 2, 3. Gitu ya. 1, 2, dan 3. Gitu. Jadi 1 benar, 2 benar, 3 benar. Apa tuh tadi? 1, 2, 3, A ya. Jadi kalau 4-nya salah, itu jawabannya A. Begitu. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Jadi kalau barisan aritmetika itu kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Mungkin saya izin satu soal, tapi agak-agak waktunya berlebih, nggak apa-apa kayaknya. Nah. Nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, lanjut aja ya. Ada pertanyaan dulu nggak, Akang Dede? Tidak? Oke. Kalau nggak ada, boleh saya lanjut ya. Jadi, intinya yang pertama tadi apa? Beda, yang kedua UN, nah yang ketiga SN. Yang ketiga SN. Nah, SN-nya yang ini dulu nih, teman-teman. Nah, ini SN ini. Nah, yang pertama tadi apa? Beda. Jadi poinnya si aritmetika itu paling ngincer soalnya itu. Kalau nggak dari beda, dari UN, sama dari SN. Ya, jadi ini namanya trio kuek-kuek. Nanti ada hubungannya, ya. Hubungan antara mereka bertiga ini. Oke, nah sekarang kita lanjutin dulu. SN adalah jumlah N suku pertama pada barisan aritmetika. Oke, tentukanlah S39. Nah, kalau saya tanya S39, ini rumusnya ada berapa? Ada 3 ya, masih ingat nggak? Ada 3 ya rumusnya. Apa aja? N per 2, langsung aja saya tulis ya, 39 per 2,
dikali U1 ditambah UN, berarti U39. Setuju? Atau boleh juga N per 2, N teh berapa? 39 per 2 dikali 2A ditambah N-1, berarti 38B. Ya, oke. Atau ini saya pindahin ke bawah ya. Nah, gitu. Dan yang ketiga adalah 39 dikali UT. UT itu apa? Suku tengah. Suku tengah itu letaknya antara 1 sama 39 itu caranya gimana? Dijumlah bagi 2. Caranya gitu. Jumlahin bagi 2. Berapa tuh jumlahin bagi 2? Tengah-tengahnya berapa? Kalau 1 sampai 39. 40 bagi 2. Berarti 20. Berarti jadinya U20. Nah, maka untuk menuju S39 itu ada 3 indikator. Jadi teman-teman bisa tahu ini, bisa tahu ini, bisa tahu ini. Itu bisa tahu. Nah, terkhusus bagian yang ini bisa disederhanakan nih teman-teman. Bisa disederhanakan. Jadi ini itu kalau saya bagi 2 jadinya adalah 39 dikali A ditambah berapa nih? 19B. Kalau saya bagi 2 ya. Nah, bahkan ini bisa dituliskan sebagai suku keberapa ini? Suku ke-20 ya. Ini U20, A tambah 19B. Jadi bisa juga dinyatakan dalam bentuk 39 dikali U20. Jadi untuk menentukan si S39 ini nilainya berapa ya? Ya, untuk menentukan S39 ini nilainya berapa? Ternyata banyak caranya. Ya, salah satunya harus tahu apa nih? Harus tahu ini saya kotakin. Nah, jadi harus tahu apa aja? Harus tahu ini, U39 dan U1, atau harus tahu A sama B, atau harus tahu U20. Ya. Itu. Nah, ini bisa jadi suku tengah. Jadi kalau yang nomor 1, kalau 1 aja cukup nggak? A doang sama dengan 3, cukup nggak? Nah, ini tidak cukup nih teman-teman untuk menjawab. Nggak cukup untuk jawab kalau A doang. Karena kalau A itu partnernya sama siapa? Sama B ya. Kalau A itu partnernya sama B. Jadi kalau A doang cukup. Tapi kalau U20 doang cukup nggak? Cukup. Kenapa? Nah ini kalau tahu 20 langsung aja kaliin 155 kali 39. Ya, cukup. Berarti jawabannya apa? 2 aja cukup, tapi 1 aja nggak cukup. Berarti jawabannya yang B. Jadi poin yang ketiga adalah di dalam arisan aritmetika, yang pertama itu beda, yang kedua itu UN, yang ketiga itu SN. Jadi SN itu ada 3 bentuk gini. Ya, oke gitu. Ada pertanyaan dulu? Iya, betul. Premis kedua cukup pakai rumus yang ketiga. Betul. Sip. Begitu ya. Jadi karena premis kedua ini cukup, ya, premis kedua ini cukup untuk menjawab, maka ya udah, berarti jawabannya yang B. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya ada satu lagi sih, cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau misalnya satu lagi ya, dikit lagi nggak apa-apa nih, Tessa. Mungkin 2 menitan ya, sampai 35. Nggak apa ya? Tanggung. Nah, yang terakhir adalah hubungan antara UN dan SN. Jadi di sini tuh SN, UN, sama beda. Nah, ini ada hubungan. Jadi ada hierarkinya. Jadi kalau saya punya SN nih, 4N kuadrat ditambah 3N. Nah, kalau saya bisa tahu tebak UN ya, gimana caranya? Ini tinggal diturunin. Tapi kalau ini bahasanya tinggal dikali 2 deh. Tinggal dikali 2. Jadinya 8, cuman derajatnya jadi hilang pangkatnya. Jadi 4-nya tinggi selalu dikali 2, jadi 8. Nah, ujungnya caranya gini. 4 tambah 3 berapa? 7 kurang 8. Min 1. Berarti di sininya min 1. Nah, itu adalah UN. Hubungan SN sama UN. Jadi biar cepat caranya gitu. Terus kalau bedanya gimana cara taunya? Ini tinggal lihat depan N-nya, 8. Udah beres. Ya, jadi itu adalah hubungan antara UN, SN, dan beda. Nah, kalau dari UN gimana? Kalau dari UN sama juga. Misal saya punya 4N tambah 3 ya. Kalau pengen nyari beda, lihat N-nya. Nah, tapi kalau pengen nanya SN,
Tadi kalau ke bawah diapain? Dikali 2. Kalau ke atas dia dibagi 2. Ya, jadi ini dibagi 2. Jadi tinggal dibalikin aja jadi 2n kuadrat. Nah, cuman si jumlahnya itu harus sama. Ini berapa jumlahnya? 7. Ini berarti kurang 5 kan? Nah, gitu. Jadi kalau hubungan apa ya antara UN sama SN aritmetika tuh gini. Jadi tanpa kita harus nyari AB, kita bisa tahu SN sama UN. Nah, sebenarnya ini untuk soal terakhir sih. Nanti teman-teman mungkin bisa nyobain yang soal yang tadi yang nomor 16 yang ini nih. Yang 16. Maaf, saya kalian yang tahu maka maaf ya kelamaan, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Nanti mungkin kita bisa sharing lagi di pekan depan ya, mudah-mudahan ya. Oke, selebihnya saya kembalikan ke Teh Esa, Teh. Mangga, atau siapa? Saya lupa ininya. Teh Tari ya? Oh ya, mangga ke Teh Tari. Oke, mangga Teh Tari. Terima kasih. Iya, sama-sama Kang. Terima kasih banyak Kang Muam, Masya Allah. Tes bakat statistik bersama Kang Muam, khususnya di kuantitatif ya, sebagai pengajar matematika dan SNBT Sony Sugema College, SSC Bandung. Kita sudah 2 pertemuan bersama Kang Muam dan nanti juga berlanjut ke pekan selanjutnya. Sebelumnya terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktu, terutama untuk Kang Muam. Semoga apa yang Kang Muam sampaikan menjadi hal terbaik dan juga barokah ilmunya ya Kang Muam ya. Amin. Selanjutnya kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sudah hadir ya. Saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan dari sesi 1 maupun di sesi 2. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padamu deh, makasih banyak. Cantik loh.